Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 ingin presentasikan tentang framework Spark. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompoknya. Yang pertama, ada Ananda Pratama selaku ketua kelompok. Yang kedua, Silitongga Jonathan. Yang ketiga, Muhammad Firdaus selaku diri saya sendiri. Yang keempat, Depra. Yang kelima, Ferbian Alorendi. Yang keenam, Muhammad Fadli Gumai. Yang ketujuh, Rizky Setiawan. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Saya serahkan Ananda Pratama. Baik, terima kasih Muhammad Firdaus. Jadi saya akan menjelaskan apa itu framework Spark. Jadi Apache Spark adalah sebuah platform komputasi open source yang dirancang untuk mengolah data besar dan kompleks secara cepat dan efisien. Spark dikembangkan oleh Apache Software Foundation dan menjadi salah satu teknologi yang populer dalam analisis dan data pemrosesan yang berukuran besar. Spark ini memiliki beberapa fitur utama, termasuk kecepatan, kemampuan analisis data, fleksibilitas, AI, dan skalabilitas. Mungkin itu saja dari Apache-nya. Mungkin bisa dilanjut fungsi Spark, yaitu yang dibawakan oleh Ferbian. Baik, fungsi Spark di sini yang pertama pemrosesan data terdistribusi. Spark memungkinkan pemrosesan data yang sangat cepat dan terdistribusi di seluruh node cluster. Yang kedua, pustaka machine learning. Spark menyediakan pustaka machine learning yang kuat seperti MLLIB. Yang ketiga, pemrosesan streaming. Dengan Spark Streaming, Anda dapat menganalisa data streaming secara real time. Yang keempat, ada pemrosesan grafik. Spark Graph X membantu dalam analisis data grafik. SQL dan analisis data. Yang kelima, Spark menyediakan modul SQL untuk melakukan analisis data menggunakan perintah SQL. Baik, kemudian akan dijelaskan oleh Bapak Jo. Baik, terima kasih kepada Saudara Ferbian. Nah, Spark ini memiliki kelebihan. Dan kelebihannya nih ada 5, yaitu kinerja tinggi. Kedua, keanekaragaman library. Ketiga, pemrosesan streaming real time. Keempat, skalabilitas. Dan yang kelima, API yang kaya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kinerja tinggi terlebih dahulu. Kinerja tinggi pada Spark adalah jauh lebih cepat daripada MapReduce karena memanfaatkan in-memory processing. Dan yang kedua, keanekaragaman library. Spark menyediakan library yang beragam untuk memprosesan data, machine learning, dan lainnya. Dan yang ketiga, pemrosesan streaming real time. Kemampuan untuk menganalisis data streaming secara real time. Dan yang keempat, skalabilitas. Skalabilitas dapat dijalankan di cluster dengan ribuan node. Dan yang kelima, API yang kaya. Spark mendukung beberapa bahasa pemrograman. Apa saja? Yaitu Scala, Java, Python, dan bahasa R. Dan juga Spark ini memiliki kekurangan. Dan kekurangan tersebut akan dijelaskan oleh Saudara Depra. Ya, di sini saya akan melanjutkan kekurangan dari Spark. Kekurangan Spark ini ada 3 poin, yaitu memerlukan memori yang signifikan, penggunaan tertentu, dan kesulitan pengaturan. Yang pertama, poin pertama ini memerlukan memori yang signifikan ini seperti Spark lebih efisien ketika memiliki akses ke memori yang cukup, sehingga memerlukan konfigurasi yang tepat. Yang poin kedua, penggunaan tertentu ini mungkin tidak cocok untuk semua kasus dan lebih bisa untuk tugas yang lebih sederhana. Poin ketiga, kesulitan pengaturan. Kesulitan pengaturan ini seperti dia memerlukan
konfigurasi yang tepat dan mungkin memerlukan pengetahuan khusus untuk diimplementasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iki. Ya, berikutnya ada contoh framework Spark. Yang pertama ada Spark Streaming yang digunakan untuk pemrosesan data streaming real time. Yang kedua ada Spark ML LIB, pustaka machine learning untuk menganalisis data. Yang ketiga ada Spark SQL yang digunakan untuk melakukan analisis data menggunakan perintah SQL. Dan yang terakhir ada Spark GraphX digunakan untuk menganalisis data grafik. Dan penutupan akan disampaikan oleh siapa? Ya, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Spark adalah framework komputasi terdistribusi yang sangat kuat untuk pemrosesan dan analisis data besar. Ini menawarkan kinerja tinggi, beragam library, dan dukungan untuk berbagai kasus penggunaan. Tetapi juga memerlukan pengaturan yang cermat dan pemahaman yang baik untuk diimplementasikan dengan efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan ditutup oleh Saudara Firdaus. Oke, itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.